Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri menghayati akan kebenaran sabda-Mu. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan kali ini saya ingin kita membahas tentang pengalaman yang kemudian kita hayati dalam terang kebenaran dan bermakna untuk kehidupan kita. Ini saya ambil di salah satu tempat yang sepertinya memperjumpakan banyak para pendaki gunung di daerah Wonosobo, Temanggung, dan sekitarnya. Ada pengalaman ketika saya berangkat ke Purbalingga. Saya cari di Google Map dan kemudian diarahkan melalui tempat yang bagus, jalur yang cepat dan melewati daerah yang bagus, Waduk Sempor, dan itu pemandangan sangat bagus sekali. Di siang hari sekitar jam 11 itu sangat cerah, pemandangan yang indah, dedaunan yang hijau, dan semuanya itu membuat segar perjalanan. Nah, ketika acara di Purbalingga selesai, dan kemudian saya sepertinya memberikan perintah yang mirip sama dengan yang tadi siang, dan ternyata Google memberikan referensi yang sepertinya itu cepat dan menjadi jalur yang bagus gitu ya. Tetapi ternyata itu melalui daerah yang sama tadi siang. Dan tidak lagi bagus, malah bagi saya agak berisiko dan berbahaya karena jalur yang naik turun, tikungan yang cukup tajam, berkelok-kelok, dan ada di perbukitan, begitu pasti akan berisiko di waktu yang malam hari yang gelap begitu. Nah, apa sih yang boleh kita hayati? Yang saya usulkan coba kita hayati bersama-sama bahwa tempat yang sama dalam situasi yang berbeda ternyata juga punya dampak yang berbeda. Sehingga kita juga perlu belajar dan melihat bahwa tidak ada yang kemudian kita bisa sebut sebagai kebahagiaan atau keberhasilan yang selalu punya nilai yang sama. Ketika kita melihat itu sebagai sebuah keberhasilan, tetapi dari sudut pandang yang lain itu juga bahkan bisa sebagai situasi yang sangat berisiko dan berbahaya gitu ya. Dan itu terjadi juga dalam banyak cerita teks Alkitab begitu. Ketika satu kondisi disebut sebagai sebuah kebahagiaan, di sisi yang lain kondisi yang sama itu bisa menjadi sebuah jurang yang mematikan. Dan itu yang perlu kita sadari. Sehingga yang perlu kita coba hayati terus-menerus adalah bagaimana Tuhan itu menuntun kita mungkin atau bahkan sering tidak melalui bentuk pencapaian-pencapaian seperti yang kita mau. Tetapi itu bagian yang terbaik yang bisa kita hayati sebagai pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dan itu yang harus kita sadari. Dan itulah yang membuat kita akan terus mampu melewati semua situasi dan kita belajar untuk menyerahkan nilai keberhasilan, kesuksesan itu, pencapaian itu
bukan pada suasana atau pada posisi tertentu, tetapi pada kondisi hati di mana saya meyakini Tuhan yang terus menopang saya melewati semua keadaan dan pencapaian hidup kita yang kadang tidak sama dengan apa yang kita mau. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh dengan kuasa menopang setiap sahabat, dan cinta besarnya akan berikan yang terbaik bagi setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.